kembali. Om Swastiastu. Silakan duduk. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa Chandra? Absen 20. Oke, berarti satu orang aja dispen. Hari ini kegiatan kita ngapain? Masih ingat? Presentasi. Sudah berusaha menyelesaikannya? Sudah ya. Ibu harap nanti saat presentasi kendalanya dilaporkan juga. Ya, apa yang menyulitkan kalian selama proses pengerjaan proyek ini. Tujuan pembelajarannya Ibu sampaikan kembali melalui kegiatan diskusi, kalian dapat mengonstruksi transformasi jika diberikan pola atau motif tertentu. Oke, kegiatan pembelajaran yang pertama, mencoba-coba melakukan transformasi geometri pada motif dasar sehingga diperoleh pola yang diinginkan. Sudah selesai pada bagian ini? Sudah ya? Oke, yang kedua, membuat laporan hasil pekerjaan atau praktik. Nah, nanti Ibu berikan waktu 5-10 menit di kelompok kalian masing-masing. Silahkan diskusikan apa yang mau kalian laporkan. Format laporan sudah ada di LKPD yang kedua ya. Oke, ini rencana proyeknya, kita review sedikit. Kalian udah sampai mana? Menyisipkan motif dasar batik ke dalam aplikasi Scratch ya. Habis itu mencoba-cobanya kalian lakukan di rumah kemarin. Oke, berarti sekarang adalah membuat laporan dan melaporkan hasil pembuatan dan mempresentasikannya. Itu. Sebelum kalian presentasi, Ibu sampaikan dulu apa yang akan Ibu nilai dari proyek kalian. Yang pertama adalah pemilihan motif. Nah, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan motif yang dipilih. Apa yang membuat motif itu menarik untuk kalian. Yang kedua adalah identifikasi motif berdasarkan transformasi geometri. Kemudian, dengan kata-kata dan bantuan visual nanti, jelaskan proses transformasi yang terjadi. Kemudian, yang ketiga adalah modifikasi motif. Penilaian yang keempat adalah penggunaan koordinat Kartesius. Kalian jelaskan nilai X dan Y yang kalian pilih di Scratch itu kan ada. Dimulai dari X sekian, habis itu kemana X-nya. Kemudian presentasi, nah menjelaskan semua hal yang tadi. Ada yang ditanyakan dari rubrik penilaian ini? Nggak ada ya. Nanti kelompok lain, jika ada satu kelompok yang presentasi tidak menyampaikan salah satu hal ini, boleh kalian tanyakan. Oke, sekarang silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing dulu. Diskusikan berkaitan dengan isi laporannya. Oke, sudah, silahkan lakukan finishing laporan kalian. Dalam waktu, Ibu beri waktu 7 menit ya dari sekarang. Setelah itu kita mulai untuk presentasi. Gimana? Berhasil? Udah di-save kan tadi? Ulang semua. Tapi ingat apa yang terjadi? Iya. Ingat ya. Sempat di-screenshot? Sempat. Oke, yang penting udah sempat di screenshot ya. Habis itu tampilin aja di laptop. Itu bisa dikirim ke laptop nggak? Ya, nanti dipresentasikan juga. Gimana? Aman? Aman. Nanti kalau mau presentasi erase all dulu. Ya, biar dari awal kelihatan gitu. Oke. Kelompok yang paling siap yang mana nih? Yang mana? Undi? Kalau gitu Ibu tunjuk ya, berdasarkan hasil pantauan Ibu tadi keliling. Sepertinya oke, yang pertama kelompok 5 dulu ya. Yuk kelompok 5, perwakilannya siapa? Oke, waktu presentasi kalian maksimal 10 menit. Jadi 5 menit presentasi, 5 menit tanya jawab. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami hari kemarin. Nah, yang pertama, kami akan menyampaikan alasan mengenai mengapa kami memilih motif yang kita gunakan pada proyek ini. Alasannya yaitu karena batik ini memiliki motif yang sederhana dan corak yang sederhana sehingga kami mudah untuk mengkonstruksi. Sehingga yang kedua adalah sejarah. Orang tua zaman dulu senang membatik, dijadikan sebagai media penghubung antar manusia dengan sang pencipta. Tiga adalah keunikan yang membedakan batik ini dengan batik lainnya, yaitu walaupun memiliki motif dan corak yang sederhana, namun batik ini memiliki makna yang luar biasa untuk para orang tua.
Dan juga batik ini memiliki motif yang menarik seperti bunga berbentuk bintang. Oke, mungkin bisa langsung ke scratch-nya saja. Ya, langsung aja ya. Yang lain simak dulu gimana prosesnya. Apa yang terjadi di scratch itu dijelaskan. Yang terjadi di aplikasi Scratch itu pertama kita masukin dulu gambarnya. Kita tentukan titik awalnya yaitu -194 Untuk X atau Y? untuk X-nya. Oke. Jadinya kan seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Kita rotasi dulu. Dirotasi ya. Ya, dirotasi 90 derajat. Kemudian kita geser 80 langkah ke kanan. Kemudian stem. Oh, kita salah. Ini directionnya atau yang ini kurang dirubah ya. Makanya jadi kayak gitu. Jadi intinya yang terjadi di sana adalah Rotasi dan translasi. rotasi 90 derajat searah atau berlawanan arah Searah jarum jam. dan translasi. Ya, Tuh, translasi. ya. Terus Dan itu selanjutnya kita go to X, artinya X-nya di sini akan berubah ke samping. Titik awalnya ditambah dengan translasi di sumbu X atau perpindahan di pergeseran di sumbu X. tuh. Jadinya seperti ini. Cantik ya motifnya. Motif apa namanya? Ceplok. Motif ceplok. Oh iya, betul. Ada yang ingin disampaikan kembali? Kesimpulannya kita boleh sampaikan. Boleh. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah proses yang terjadi dalam pembuatan pola batik tersebut adalah transformasi geometri, rotasi dan translasi. Oke, sudah? Sudah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Nah, yang lain ada pertanyaan? Atau sudah lengkap yang disampaikan? Sudah. Kalau gitu Ibu yang tanya ya. Gimana? Coba diceritakan kendalanya dalam membuat motif ini, ceritanya seperti apa? Nah, kendalanya itu dari awal kita milih motif, kita pakai berbagai motif ya, kita coba-coba dari yang lain dulu, habis itu yang ini, dan akhirnya kita pakai motif yang ceplok tunggal gini. Karena kita anggap sederhana yang mudah. Belum terlalu menguasai aplikasinya ya. Oke. Dan dalam pemilihan crop dasarnya itu yang penting. Oh iya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang kelompok mana nih? Oh, kelompok Galang. Oke, silahkan. Sudah siap? Oke, 10 menit ya. Mulai dari sekarang. Om Swastiastu. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Yang pertama adalah ada motif yang kami pilih adalah batik kaum. Terus makna dari motif tersebut adalah pada motif batik kaum memiliki pola berbentuk irisan buah kaum atau kolang kaling. Bener ya, karena bentuknya seperti kolang kaling. Oke. Dan memudahkan kita untuk mengaplikasikannya pada aplikasi Scratch. Ingat ya, maknanya apa tadi? Kekosongan nafsu. Jadi kita bisa lihat sini motif dasarnya di bawah. Jadi untuk membuat satu motif, kelompok kami itu merotasi dulu motif dasar ini. Itu satunya. Itu belum semuanya. Jadi kalau mau semuanya tinggal tambah-tambahin lagi. Lakukan ini. Wah. Nah, karena kalau satu Mungkin kendalanya di perpindahan Y-nya ya, karena itu di atas kan ya? jadi kesimpulan dari presentasi tadi itu proses yang terjadi dalam pembuatan motif tersebut adalah transformasi dan rotasi. Transformasi dan rotasi. Transformasi dan rotasi. Oke, tunggu dulu ya. Gimana yang lain, ada pertanyaan? Cukup? 4 ya, kelompok 4. Oke, sekarang kelompok mana yang siap maju? Kelompok 3 ya. Oke, yuk kelompok 3. Ayo Dwi, maju. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang batik kaum. Nah, alasan kami memilih motif batik kaum ini adalah karena batik kaum ini memiliki makna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Nah, sejarah dari batik kaum ini diyakini diciptakan oleh salah satu sultan dari kerajaan Mataram. Oke, langsung ya visualisasinya di Scratch bagaimana? Jadi di sini sama kayak kelompok yang tadi ya, rotasinya itu 90 derajat ke kanan sama dengan jarum. Searah jarum jam.
Kemudian translasinya berapa? Translasinya itu 60 langkah. 60, Y-nya? Sama, kalau naiknya 60. Ciri khas utamanya? Berbentuk 4 kelopak bunga itu ya. Coba kesimpulannya sekarang bagaimana? Tapi di sini ada kendala, gambarnya ke oleng nih gitu bunga. Yang mana? Coba tunjukkan olengnya di mana? Ini olengnya gitu. Ini apa nih bunganya banyak gini? Oh, nggak sejajar. Oke, mungkin itu penyebabnya apa kira-kira diagnosa kalian? Mungkin potong gambarnya. Saat motong gambarnya. Jadi kesimpulan dalam pembuatan batik ini adalah proses transformasi geometri, translasi, dan rotasi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, berarti sekarang kelompok 2 apa 6 nih yang duluan? 2, ya 2 silahkan maju. Siapa perwakilannya kelompok 2? Oke, Chandra dan Citra. Sudah siap? Oke, mulai dari sekarang ya. Om Swastiastu. Hari ini kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan batik dengan jenis batik kaum. Ya, Nah, oke. makna dari batik ini adalah dia membentuk kesempurnaan. Nah, sejarahnya pertama kali diciptakan oleh salah satu sultan kerajaan Mataram. Nah, alasannya kami memilih batik ini karena menyerupai bentuk pola kali. Dalam mencari motif seutuhnya dari motif dasar yang digunakan, yaitu transformasi, geometri, translasi, dan rotasi. Tapi dia nggak seutuhnya dibuat ulang. Nggak seutuhnya. Belum sampai ke atas karena? Ya, karena bisa dibilang nggak bagus. Kemudian ada lagi yang mengamati apanya yang di sini yang perlu diperbaiki. Ada yang bisa? Coba lihat gambarnya. Yang bagian pojok kanan atas ya. Arahnya harusnya gimana? Di-rotate lagi sekali ya ke kanan gitu. Ada lagi yang ingin memberi masukan? Kalau nggak ada, lanjut ya ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya dalam proses yang digunakan untuk mencari batik kaung, yaitu menggunakan proses translasi dan rotasi. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Enggak? Oke, bisa ditutup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah ya. Luar biasa. Kalian berhasil membuat motif batik. Baik, jadi kalian sudah melakukan banyak hal. Gimana pengalamannya? Setengkara. Dan ini adalah akhir dari pelajaran transformasi geometri. Jika sudah, sekarang silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang kita review sedikit tentang presentasi kalian tadi. Perintahnya masih panjang ya. Nanti kita bisa explore lagi pada kesempatan berikutnya agar perintahnya bisa diperpendek. Kesimpulan yang mau Ibu sampaikan, yang pertama, Indonesia memiliki warisan budaya sampai sekarang kita pertahankan. Yang kedua, dalam transformasi yang digunakan ada translasi, refleksi, dan rotasi ya tadi? Belum ada yang menggunakan dilatasi. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, kalau tidak seperti biasa, sekarang adalah evaluasi. Di sana ada satu motif batik ya, yang perlu kalian deskripsikan. Transformasi geometri yang terjadi itu apa? Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah ya, 7 menit. Silahkan dikumpulkan. Tolong salah satu maju, mungkin yang paling belakang bisa. Untuk produknya, linknya Ibu post di GC juga deh. Silahkan nanti kalian bisa dikirimkan. Nanti klik link ini, kemudian upload scratch kalian. Ibu mau ada refleksi sedikit tentang pelajaran kita yang dengan proyek. Nah, apa yang kalian pelajari dalam pertemuan ini? Transformasi dalam motif batik. Bagian apa yang paling menantang? Coding. Itu sebenarnya coding untuk anak SD ya. Bagian apa yang perlu diperbaiki dalam pelajaran ini? Coba, gimana Galang? Kita pemahaman aplikasi codingnya tuh Oke. didalami. Perlu didalami lagi ya. Waktunya jadi kendala? Iya. Ibu harap sejauh ini kalian masih bisa menikmati pelajarannya. Ada pertanyaan? Tidak? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau begitu kita akhiri pelajaran hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om Santi Santi Santi.